Halo, Sobat Tani. Selamat datang di channel Ipong Farm. Indonesia, negeri subur dengan kekayaan alam yang luar biasa. Namun, selama bertahun-tahun kita lebih dikenal sebagai pengekspor bahan mentah daripada sebagai negara industri yang tangguh. Kini, harapan baru muncul, hilirisasi pertanian, strategi yang dipercaya bisa menjadi kunci reindustrialisasi ekonomi Indonesia. Bagaimana strategi ini bekerja? Apa saja tantangannya? Dan bagaimana kita bisa ikut berperan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like supaya kamu gak ketinggalan konten seru lainnya. 1. Apa itu hilirisasi pertanian? Hilirisasi pertanian adalah proses mengubah hasil pertanian primer menjadi produk olahan bernilai tambah. Contoh sederhana. Bukan menjual singkong mentah, tapi memproduksi tepung mocaf atau keripik. Bukan sekadar kopi gelondongan, tapi produk siap saji dengan merek lokal. Bukan menjual jagung saja, tapi mengolahnya menjadi pakan ternak, minyak jagung, atau camilan modern. Tujuannya adalah agar petani, UMKM, dan negara tidak hanya menjual volume, tapi juga nilai. 2. Mengapa hilirisasi itu penting? Masalah utama dalam sistem pertanian Indonesia selama ini adalah nilai tambah yang rendah. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Harga komoditas yang fluktuatif. Minimnya inovasi dalam pengolahan. Sebaliknya, negara-negara seperti Thailand dan Vietnam mulai mendominasi pasar dunia bukan karena hasil mentah mereka, tapi karena kemampuan mengolah dan memasarkannya. Dengan hilirisasi, Indonesia berpeluang menciptakan jutaan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku agro, menekan impor produk turunan, memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. 3. Realitas yang dihadapi petani. Saat panen raya tiba, banyak petani justru merugi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena hasil panen yang tidak bisa diolah harus dijual murah. Karena tidak ada fasilitas penyimpanan dan pengolahan, maka petani terpaksa menjual secepatnya. Karena sistem distribusi dan logistik yang lemah, jarak dari ladang ke pabrik atau pasar terlalu jauh dan mahal. Disinilah hilirisasi menjadi jawaban, menciptakan ekosistem pengolahan dekat dengan sumber produksi. 4. Strategi utama hilirisasi pertanian. Strategi hilirisasi tidak cukup dengan slogan. Ia harus dijalankan dengan sistematis dan terstruktur. Inilah pilar-pilar utamanya. Pembangunan sentra industri agro di daerah. Pabrik pengolahan kecil menengah dibangun dekat lahan pertanian. Produk bisa langsung diolah, menekan biaya, menyerap tenaga kerja lokal. Modernisasi teknologi pertanian dan pasca panen. Mesin pemroses hasil tani, teknologi pengering, dan cold storage adalah investasi penting. Penguatan UMKM dan startup agroindustri. Generasi muda diarahkan masuk ke agropreneurship, dari produk olahan organik, kemasan modern, hingga digital marketing. Perbaikan sistem logistik dan rantai pasok. Infrastruktur jalan, transportasi, hingga digitalisasi distribusi. Reformasi regulasi dan insentif. Pemerintah perlu memberikan insentif pajak untuk industri pengolahan. Kredit lunak bagi UMKM agro. Perlindungan harga dasar bagi petani. Kolaborasi riset dan dunia pendidikan. Kampus, balai penelitian, dan politeknik pertanian dilibatkan dalam inovasi produk dan mesin. 5. Contoh sukses hilirisasi. Beberapa daerah di Indonesia sudah memulai, Malang dengan tepung mocaf dari singkong lokal, Aceh Gayo dengan ekspor kopi premium siap seduh, Nusa Tenggara Timur dengan pengolahan sorghum, Garut dengan dodol modern kemasan ekspor. Mereka berhasil karena ada sinergi antara petani, koperasi, pemerintah, dan pelaku industri. 6. Hilirisasi dan industrialisasi. Indonesia tengah menghadapi tantangan besar, deindustrialisasi dini. Sektor manufaktur menyusut, sektor informal membengkak. Hilirisasi pertanian adalah jalan untuk menghidupkan kembali industri nasional. Dari desa ke pabrik, dari sawah ke rak ekspor, dari petani ke pengusaha. Reindustrialisasi berbasis pertanian memungkinkan ekonomi kita tumbuh dari bawah,
inklusif, dan merata. Indonesia tidak kekurangan lahan. Indonesia tidak kekurangan tenaga kerja. Yang kita butuhkan adalah strategi, keberanian, dan sinergi. Jadi, hilirisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Karena bangsa besar bukan hanya menanam, tapi juga mengolah dan memimpin pasar. Dukung gerakan hilirisasi pertanian. Edukasi dirimu, bagikan pengetahuan, dan jadilah bagian dari transformasi ekonomi Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten edukatif dan pembangunan pertanian Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.